silakan masuk. Hadir di sini Ibu. Semoga Ibu merasa nyaman ya di rumah ini. Wah, sangat nyaman sekali sama tempatnya. Baik, dengan siapa saya bicara? Saya Ibu Afifa, Ibu aja ya? Iya betul banget Ibu, saya Aja, konselor gizi di rumah sakit ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Afifa. Sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan kepada Ibu bahwa sesi diskusi kita hari ini bersifat rahasia ya Ibu. Jadi Ibu tidak perlu ragu dan khawatir untuk bercerita ya Ibu. Iya, saya benar sekali tidak seperti itu Ibu aja. Baik Ibu Afifa, kalau saya boleh tahu nih, apa yang membuat Ibu ingin berkonsultasi pada hari ini Bu? Jadi gini Bu, saya itu kan mendapatkan kertas mandiri cekat itu Bu. Nah, dari kantor saya kan, hasil kolesterol sama triglycerida saya itu tinggi. Nah, saya jadi khawatir dulu, soalnya saya itu kayak nggak merasa kelebihan apapun gitu Bu. Oke, saya paham Bu Afifa ya. Emang terkadang kondisi hiperlipidemia ini nggak nunjukin gejalanya di awal, tapi emang sering terjadi pada pekerja seperti Ibu. Nah, Ibu apakah sebelumnya Ibu sudah mengalami kolesterol yang tinggi atau misalnya ada riwayat dari keluarga, saudara atau orang tua? Ini baru pertama kali sih Bu saya kolesterol saya tinggi. Nah, pertama kali ibu saya itu punya riwayat kolesterol sama diabetes. Jadi saya khawatir. Oke, jadi Ibu Afifa ini baru pertama kali ya mengalami kolesterolnya ini tinggi ya. Dan hal ini tuh membuat Ibu khawatir ya, karena ada riwayat dari keluarga ya diabetes dan juga kolesterolnya tinggi. Itu begitu Ibu? Iya betul Bu. Oke, Ibu Afifa, kita di sini akan tenang saja Ibu ya, kita akan bersama untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, untuk sesi kita kali ini, gimana kalau kita fokus pada pemahaman dasar saja tentang hiperlipidemia, lalu kita bisa identifikasi nih makanan apa aja yang mungkin perlu disesuaikan, dan juga yang paling penting cara Ibu mengatur pola makannya di tengah kesibukan Ibu sebagai pekerja. Lalu gimana menurut Ibu, apakah ada poin lain yang ingin Ibu tanyakan? Iya sih Bu, saya mau nanya, ada nggak sih Bu kayak misalkan makanan yang harus saya hindari gitu dalam keluarga saya, atau pantangan dalam budaya di rumah saya Bu yang harus saya hindari? Oke, ini pertanyaannya bagus loh Bu. Jadi pasti kita akan membahasnya ya Bu. Sejauh ini apakah Ibu ada kondisi medis lain yang mungkin misalnya Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang berhubungan dengan kesehatan Ibu, atau termasuk juga suplemen Ibu? Saya nggak mengonsumsi obat-obatan sih Bu, tapi saya itu nafsu makan saya itu kayak kurang karena saya lagi stres. Lumayan tinggi nafsu saya Bu. Jadi kalau misalkan lagi stres, saya suka makan yang banyak. Oke, makasih ya Ibu Afifa untuk informasinya. Memang rasa lelah dan nafsu makan yang tinggi saat stres itu menjadi tantangan kita gitu ya sebagai para pekerja. Itu nggak apa-apa Bu, itu hal yang sangat wajar. Nah, kita di sini akan mencari solusinya yang terbaik bersama-sama ya Ibu. Iya Bu, saya itu kadang-kadang suka tergoda gitu kalau makan makanan yang cepat saji, goreng-gorengan gitu Bu. Itu memang Bu, tantangannya tuh sangat luar biasa ya Bu, dari godaan-godaan gorengan itu. Saya juga sering dengar dari klien-klien saya sebelumnya sama seperti Ibu ya. Ibu Afifa ini sudah sangat baik sekali, jujur mengenali pemicu diri Ibu sendiri, itu luar biasa Bu. Jadi dari semua tantangan ini, apa sih yang paling Ibu harapkan atau yang ingin Ibu ubah atau pelajari dari sesi konseling ini Bu? Saya mau punya kayak panduan praktis gitu sih Bu, kayak panduan bawaan yang sehat, yang nggak terlalu ribet gitu. Kan saya juga kerja gitu. Oke, jadi Ibu Afifa ini pengen cari panduan praktis yang nggak merepotin gitu ya, tapi tetap efektif dalam kondisi Ibu sebagai pekerja ya Bu. Betul begitu Ibu? Iya betul Ibu. Oke,
kata ibu untuk bantu ibu untuk memahami lebih lanjut ya mengenai panduan praktis. Saya di sini aku nyelidikan ibu. Di sini dijelasin ibu. Jadi Ibu Afifah di sini ada slide mengenai hiperlipidemia. Di sini dijelaskan bahwa hiperlipidemia ini merupakan kondisi di mana kadar lipid dan darah ini meningkat, biasanya ditandai dengan kolesterol yang tinggi. Jadi biasanya untuk nilai kolesterol yang baik itu di bawah 200 mg/dl. Bagaimana Ibu Afifah informasinya? Wah, itu cukup bagus sekali ya Bu. Jadi ada nggak sih makanan yang harus saya hindari gitu Bu? Oke, jadi di sini kan terlihat ya Bu ada pencegahan kolesterol yang tinggi. Ini bisa dimulai dari menerapkan pola makan yang sehat. Jadi bukan hanya pantangan saja, tapi bagaimana ibu memilih makanan ini dengan tepat. Jadi untuk rekomendasi makanan yang baik itu bisa misalnya ibu mulai dari perbanyak makan sayuran dan juga buah seperti buah apel, buah pir, atau sayurannya ada brokoli, wortel, dan bayam. Lalu untuk protein bisa ibu pilih protein yang lemak. Kalau misalnya ibu pilih ikan, bisa ibu pilihnya ikan salmon atau ikan tuna ataupun ikan kembung. Ibu juga bisa makan ayam, tapi daging ayamnya tanpa kulit ya Bu, dan juga tempe tahu juga itu bisa ibu. Lalu untuk nasi, misalnya ini kalau misalnya mau ganti nasi putih bisa jadi nasi merah. Roti putih bisa diganti dengan roti gandum. Atau ibu bisa juga kalau ibu mau coba oatmeal. Lalu untuk lemak, nah misalnya kalau ibu biasanya pakai minyak goreng biasa, bisa ibu ganti pakai minyak zaitun, atau dari buah-buahan lemaknya bisa dari alpukat ibu. Untuk makanan yang dibatasi, ibu bisa lihat ya di sini yang untuk dibatasi yaitu ada makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Nah, di sini itu ada keju, goreng-gorengan, kue, ya. Lalu di sini juga diberitahukan bahwa kuning telur itu merupakan salah satu pemicu kolesterol yang tinggi. Akan tetapi bukan berarti ibu harus menghindarinya. Tapi ibu bisa membatasinya, misalnya makannya 2-3 kali dalam satu minggu. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk makanan itu penting dihindari, dan bisa kalau misalkan bisa dicegah juga kalau makanan itu tuh tidak boleh dikonsumsi kalau misalkan mengalami hiperlipidemia ya Bu. Nah, tapi kalau seperti itu tuh cukup sulit ya Bu, karena kan saya bekerja gitu Bu. Tapi kalau tadi itu yang ikan-ikan itu saya cukup suka sih Bu. Nah, tapi ada nggak sih kayak cemilan yang cocok gitu Bu yang bisa saya bawa ke kantor? Nah betul sekali Ibu Afifah, untuk cemilan di kantor, daripada ibu mengonsumsi goreng-gorengan atau kue-kuean, ibu bisa coba bawa misalnya buah-buahan segar seperti pisang, jeruk, ataupun apel. Lalu ibu bisa juga kalau suka yogurt, ibu bisa beli yogurt yang rendah lemak di minimarket, itu sudah banyak. Lalu roti gandum dengan selai kacang yang alami, ibu bisa bikin sendiri di rumah. Nanti saya tambahkan ya resepnya. Atau bahkan ibu bisa juga bikin popcorn tanpa mentega dengan diberi sedikit saja garam. Seperti itu ya Bu. Akan saya coba ya Bu. Oke, ibu. Wah, tadi cukup bagus ya Bu, sama cemilannya bisa saya bawa ke kantor, buah-buahnya saya siapkan ya Bu. Saya mau bertanya Bu, apakah kita akan fokus dengan rencana menu harian atau saya bisa melakukan olahraga seperti yang terdapat pada di pertanyaan tadi? Oke, itu pertanyaan
untuk mencegah kolesterol tinggi. Nah, gimana kalau kita membahas juga untuk olahraga meskipun jadwal lebih padat, kemudian kita bisa menyusun menu makanan sehat yang praktis untuk ibu bawa ke kantor. Bagaimana menurut ibu? Wah, itu ide yang sangat bagus ya Bu. Jadi saya mengetahui bagaimana cara bisa tetap aktif gitu. Sebelumnya nanti bisa dijelaskan ya Bu, diberikan kalau misalkan salah satu penyebab dari kolesterol itu kurangi olahraga ya Bu. Iya betul ibu. Kalau gitu kita harus fokus pada strategi fisik, aktivitas fisik dan kehadiran yang baik. Mungkin ibu Afifah ini sudah bagus, sudah sangat termotivasi. Itu modal yang sangat bagus. Baik ibu Afifah, waktu kita untuk sesi pertama konseling ini sudah hampir selesai. Nah, dari semua yang kita diskusikan dan informasi dari Rifat yang tadi, apakah ada satu atau dua skill yang kalian yakin untuk mulai diterapkan dalam 1 minggu ke depan, Ibu? Iya Bu, jadi rencana saya itu saya akan membawa bekal yang sehat-sehat kayak bawa buah-buahan dan makanan-makanan yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh Ibu. Dan saya juga akan melakukan aktivitas fisik kayak berjalan. Oke Ibu, itu langkah awal yang sangat baik ya Ibu ya. Ibu Afifah ini sudah memiliki komitmen yang sangat kuat dan saya sangat apresiasi Ibu. Jadi untuk melihat bagaimana perkembangannya dan untuk membahas tantangan yang mungkin akan muncul, bagaimana kalau kita jadwalkan sesi lanjutan ini 2 minggu ke depan Ibu. Nanti kita bisa evaluasi dan juga rencana yang akan berikutnya Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Bisa sih Bu, 2 minggu lagi ya Bu. Misalkan saya bisa. Oke, siap Ibu Afifah. Terima kasih banyak ya Ibu Afifah sudah aktif dan terbuka pada sesi konseling hari ini. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Afifah hari ini. Iya Bu, makasih juga ya Bu, informasi yang Ibu sampaikan tadi sangat membantu sekali. Jadi saya menjadi tahu gitu Bu, apa aja sih yang makanan yang saya harus makan dan harus rajin olahraga juga. Oke, sama-sama Ibu Afifah. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya Ibu. Iya Ibu, terima kasih.